wallahi ya lillahi ta'ala ini yang apa yang saya katakan saya bisa bertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat dan siap dilaknat. Saya tahu dengan bagaimana Kang Ujang Bustami menerima si Nur Samsun, itu saya tahu yang namanya Gus Nur Samsun Sapulidi itu tuh pembuktian kontennya real apa enggak gitu loh. Apalagi yang nama Maculing itu yang katanya sakitnya rawa ronteng itu saya tantang pembuktian sampai sekarang itu. Aku menghargai seolah pihak hukum ini nggak ada gitu loh. Kenapa nggak direspon, nggak ditanggepin? Kalau memang itu beneran real, mungkin saya udah masuk penjara. Saya tantang tuh sama GNS, saya temukan dengan Mas Suling. Udah nggak usah adu gini-ginian, udah jotos saja Mas Suling tuh. Itu apa Menel ya? No. Pikiran saya nggak tabayun, saya udah tabayun pembuktian mana dukunnya asli nggak ada loh. Oke, oh iya itu apa Menel itu? Ada tuh ya. No, lebih jelas lagi no. Sempat saya untuk memancing Balurani untuk mengatakan sesuatu untuk membongkar tentang Gus Samsudin. Kalau memang laki-laki bukan perempuan, tanda tangan di atas materai, bacok-bacokan sama saya. Dia sampai bersumpah loh. Dia sampai bersumpah Gus Samsudin itu nipu. Saya bersumpah saya nggak akan dapat syafaat. Astagfirullahaladzim. Kang Gus Nur Samsudin. Kalau saya mau nanggepin itu sekarang ya saya datangi, tangan di atas materai, kan beliau katanya sakti. Kalau saya kan udah dibilang saya nggak sakti, ya saya nggak sakti. Terus duel nanti sampai mati, tapi pihak keluarganya jangan ada yang nutut, kayak gitu aja sih. Kalau saya suka menghina saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Menel? Terima kasih sudah mau masuk ke room saya. Semoga panjenengan mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah. Mohon maaf kalau nanti ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita di sini niatnya untuk mencari persaudaraan. Ya. Kita di sini intinya saling mengingatkan dan saling belajar saja. Sebab namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada salahnya, pasti ada hilapnya kayak gitu. Yang terpenting kita saling mengingatkan dan juga untuk saling mendoakan. Nggih, apa Menel? Nggih, monggo. Mungkin apa Menel ingat ya dulu setiap hari menghina saya. Mungkin dulu itu sering sekali mengomentari saya. Dulu-dulunya ya. Ya, pernah. Dulu selalu pernah. Cuman masih ada batasan, masih ada adab, nggak berlebihan lah. Namanya itu kan hanya mengingatkan, saling mengingatkan. Tapi saya jujur senang apa Menel. Kalau yang berlebihan itu enggak kayaknya. Iya. Jujur saya senang ketika ada orang lain yang ngomongin saya kayak gitu. Yang terpenting ya jangan sampai membuat fitnah lah. Kalau hanya sekedar konten untuk sekedar sebagai katakan pansos itu enggak apa-apa. Yang terpenting maksud saya jangan menimbulkan fitnah yang akhirnya merugikan diri sendiri. Itu saja sih harus saya. Saya alhamdulillah siapapun yang pakai nama saya nggak pernah saya permasalahkan. Mau pansus apapun dengan saya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai membuat fitnah, itu aja. Kalau untuk cari rezeki ya alhamdulillah. Wong saya dulu juga ya sampai sekarang bukan siapa-siapa, cuman orang kampung yang mencoba untuk berkarya, mencoba untuk berusaha. Akhirnya alhamdulillah ya jadi. Siapapun orang berhak untuk berkarya. Ada yang mau dipertanyakan dengan yang dari Ngawi itu enggak, dari siang dari Ngawi siapa namanya GNS Gus Nur Samsun. Ya kenapa, gimana Pak Menil? Apakah ini mengenai konten masalah
Kalau konten itu ya memang settingan lah, settingan, banyak settingan ketika melakukan adegan gerbek dukun ya. Kalau masalah perdebatan seperti ini, saya sama GNS itu jujur nggak ada settingan, karena memang saya menanggapi dia itu kalau ngomong itu kebablasan itu loh, sok keras gitu, sok benar sendiri gitu loh. Padahal kita itu sebagai manusia itu tepatnya salah dan dosa gitu. Kalau salah ya salah, kita minta maaf. Contoh kayak kita aja sama Mbah Din itu, kalau salah ya kita minta maaf. Udah beberapa kali kita minta maaf. Dan 1 tahun yang lalu saya setiap live tuh mengingatkan kepada semuanya untuk saling meminta maaf ketika di bulan suci Ramadan gitu kan. Tapi kok di sini masih ada aja orang yang sok keras gitu ya, sok benar, misalnya mencelik, seolah-olah menggiring opini konten itu real loh gitu loh. Jadi setiap konten kreator yang lain tuh ada aja netizen yang seolah-olah menggiring opini, wah sini mak settingan lah, halu lah, yang real tuh yang disono lah, inilah. Yang real tuh yang mana? Nggak ada kok. Dari dulu udah tantang, sebelum saya datang sana itu tantang dia yang namanya Gus Nur Samsun Sapulidi itu tuh pembuktian kontennya real apa enggak gitu loh. Sampai ada satu video yang saya hapus gitu loh. Tapi pas datang di sana gitu aku tuh jujur penasaran, makanya jarang-jarang di sana itu mungkin yang bisa kayak Mama Karyo dulu nggak sempet kolab untuk melakukan dukun itu, gerbek dukun itu. Dan saya lakukan itu konten dengan dia itu nggak ada loh dukunnya asli. Aku tunggu-tunggu, aku jauh-jauh dari Banten itu sebenarnya menunggu mancing dia mana sih dukun yang asli yang dia gerbek itu loh. Apalagi yang nama Maculing itu yang katanya seaktifnya Rawa Ronteng itu saya tantang pembuktian sampai sekarang itu. Dulu waktu Kidarto itu aku kira itu beneran gitu, ternyata sama aja settingan orang-orang bayaran. Yang namanya Kidarto suruh bledek itu ketika main konten dengan saya bentak-bentak dia itu ketakutan itu. Makanya diulang lagi videonya, diulang lagi gitu loh. Apalagi yang sekarang lagi diviral-viralkan kayak Ageng Darto apa, ya Ageng alap-alap, sama aja settingan. Orang-orang seni jaranan itu seperti itu. Apalagi itu kan yang sempat saya nggak setuju waktu itu kan seolah-olah si Kidarto suruh bledek ini dibuat meninggal dunia gitu kan, meninggal dunia. Di situ saya nggak setuju gitu loh. Ya setujunya kenapa? Ini seolah-olah kalau dibuat seperti itu, kalau nggak mengakui kalau ini konten ini hanya hiburan, aku menghargai. Seolah pihak hukum ini nggak ada gitu loh. Kenapa nggak direspon, nggak ditanggepin? Kalau memang itu beneran real, mungkin saya udah masuk penjara. Kalau Kidarto itu dibuat adegan dengan saya itu seolah-olah mati gitu loh. Makanya saya keluarkan supaya netizen paham bahwa itu hanya konten settingan. Kidarto suruh bledek itu yang pernah saya collab dengan yang namanya GNS Gus Nur Samsun, saya sebut nama aja, bodo amat, nggak terima yuk maunya apa kan menurut ya memang settingan. Mas saya keluarkan supaya netizen itu paham, sama aja konten hiburan gitu loh. Kalau nggak saya jelaskan bagaimana menghargai, di situ kan ada pihak yang berwajib. Kalau kita membuat gerbek dukun sampai meninggal dunia gitu kan, masa pihak hukum diam-diam saja? Kan itu, menghargai, menjelaskan itu menghargai bahwa ini memang konten settingan. Kalau itu kontennya konten real, ya aku udah di penjara toh. Sama aja konten settingan. Gitu loh. Apalagi yang sekarang yang dibanggain mana? Mas Suling. Kalau Mas Suling memang dia itu dukun sakti, katanya ini punya rawa rotek, saya tantang toh sama GNS. Saya temukan dengan Mas Suling. Udah nggak usah adu gini-ginian, udah jotos saja Mas Suling tuh. Yang katanya punya rawa rontek gak mempan dibakar. Kasihan toh udah tua kayak ngono toh. Dulu apa mainan ini pernah tarung sama siapa namanya Kidarto gitu. Kidarto Suroh itu di channelnya GNS itu. Di channel GNS mungkin masih ada. Kalau saya udah saya hapus. Kalau nggak saya hapus,
Saya bisa dibanet itu. Oh berarti Take pernah down. collab ya sama CNS ya, apa Menel ini ya? Pernah, tapi bukti-bukti masih ada. Masih ada. Masih ngoludrom gua. Masih ada. Kenapa? Saya hapus. Saya itu sudah feeling insting saya. Kalau nggak saya hapus ini di take down nih. Diklaim hak cipta, bisa hangus channel saya. Karena punya Kim Merchant juga di take down, punya Gus Sop Herman juga di take down, diklaim hak cipta gitu loh. Berarti pernah collab sama CNS ya? Pernah collab. Videonya ada, yang dari saya juga masih ada, saya simpan. Iya. Kalau saya sih masalah konten ya silakan aja. Nanti Yang penting itu nggak saling menjatuhkan. Yang penting itu nggak saling menghina kayak gitu. Maksud saya sih gitu aja. Doang, saya itu udah pernah loh. Ya bukan bacot doang. Oh, berarti pernah collab ya sama itu ya, sama KNS itu ya. Pernah collab. Itulah berapa video ya? Nggak ada loh dukun yang real itu, nggak ada, nggak aku temukan. Saya bingung loh, katanya ada dukun sakti, kok nggak ada yang bisa. Mana ya? Ada nih. Di sini ada ya. Abah Menel VS. Yang jadi masalah itu begini loh, apa Menel menurut saya, sama-sama berkarya di dunia media sosial, entah itu yang real, entah itu yang settingan. Ya berkarya dengan karya sendiri kayak gitu loh. Tidak usahlah menjatuhkan karya orang lain kayak gitu. Maksud saya kalau beliau mau berdiri ya silahkan berdiri, nggak perlu harus menjatuhkan orang lain. Kalau pengen baik ya melakukan suatu hal yang baik gitu, nggak usah menjelek-jelekan orang lain kayak gitu loh. Kalau kita mau percaya ya silahkan percaya, tapi tidak perlu mematikan cahaya orang lain. Gitu loh maksud saya. Ini kan saya sama GNS, kita terus beledeknya ada deh. Oh iya, itu apa panel itu ya? Itu apa panel itu? Itu apa panel ya? GNS apa panel? No. Pikiran saya nggak tabayun, saya udah tabayun untuk pembuktian mana dukunnya asli, nggak ada loh. Oh, itu apa panel ya? Ada, nggak ada dukun. Sama aja tuh. Saya tuh sama GNS sama lawan kita terus bedek tuh. Oh iya itu yang pakai kopiah merah itu apa Menel itu ya? Itu GNS ada kita terus bedek. Alah sama aja. Cuma konten hiburan toh. Tuh saya liatin lagi. Bukunya itu tuh. Dikiranya aku tuh gak ada bukti, sama aja settingan topi itu. Maksud saya itu saling menghargai aja lah, nggak usah menggina optimis seolah-olah di sana itu halu settingan, seolah-olah di sini real. Apalagi dia pernah mengatakan kalau collab dengan Abah Menel 50 juta, kinerja 50 juta melalui dia. Kan ngada-ngada itu lagi. Halu juga orang itu. Dukunnya itu gimana ceritanya Abah Menel? Ini kalau saya bentak dukunnya ketakutan, diulang-ulang main videonya ini. Meringis kalau saya bentak. Ketakutan ini. Yang namanya Kidarto ini. Ya maklum ya orang udah tua. Ya aku kan gaya seperti itu, aku bentak-bentak ketakutan aslinya ini. Sampai diulang lagi. Ulang lagi saya bilang gitu. Itu loh. Kalau disuruh tabayun udah, saya udah pernah tabayun di sana. Malah gerbek dukun bareng ya? Malah gerbek dukun bareng. Apalagi saya yang terakhir itu mau dibuat, saya gerbek dukun, terus saya pingsan gitu. Mau dibuat sama si GNS nih, si Nur Samsun ini. Saya mau dibuat seolah-olah pingsan kalah dengan dukun, terus diisi ilmu sama GNS, si Samsun ini lawan dukun lagi menang. Nanti seolah-olah saya itu dapat ilmu dari dia gitu loh. Kan halu itu. Mending apa Menel? Mending apa Menel ke pondok saya, terus apa Menel mengajar saya, terus saya pingsan gitu aja.
Nanti saya sakti yang tenar gitu. Iya, Nggak kalau mau. saya nggak mau ngejatuhin orang. Eh. Nanti yang ujung-ujungnya netizen yang awamnya kirain ke dia kontennya real, seolah-olah dia itu ilmunya tinggi, nanti pada belajar di sana gitu, beli ilmu pengijazan ke dia segala macam. Alah halu, otakmu itu tahu otak lecek gitu sih. Masih oke. Ya, Banyak yang datang ke saya itu katanya pernah dites pakai Sinso, nggak taunya ngiris berambang aja ya berdarah. Itu ya banyak yang datang ke saya. Sampai apa namanya itu, banyak juga yang komplain katanya pernah dites bacok sama dia ya. Akhirnya pernah ada yang kecelakaan yang meninggal itu ya ada. iya Itu soalnya si Joko Ara itu kan pernah juga komplain, itu beliau itu pernah komplain sama dia itu karena apa namanya, katanya ya sama kayak gitu, bohong-bohongin orang gitu katanya. iya kan waktu pernah buat adegan yang katanya dipakai Sinso itu kan. Waktu belum buat Padepokan kayaknya ya. Setelah itu Ada yang mungkin videonya, ada yang karena diserahin ke saya. mungkin netizen ini ada yang menganggap itu beneran real dan sebagainya sehingga banyak mengagumi dia, ya mungkin banyak yang membeli pengijazan dan sebagainya macam, padahal itu konten double settingan dagelan sama aja toh. Kasihan kalau nggak saya jelaskan nanti orang-orang yang awam ini menganggap dia itu benar-benar sakti gitu loh. Kasihan, di sini saya hanya mencerdaskan, beri wawasan agar jangan gampang percaya toh. Kasihan orang-orang awam tuh. Aku juga banyak nih yang kadang nge-DM Arvin Bab minta ilmu ini sebagainya. Aku nggak berapa nanggepin itu loh. Dan waktu saya lawan Mbah Samsu pingsan aja masuk rumah sakit, banyak yang ingin ngasih donatur untuk biaya rumah sakit, aku tolak toh. Orang aku bilang ini cuma konten hiburan gitu loh. Nah sampai sekarang ada lagi yang namanya Mat Suling katanya sakti. Coba kalau memang sakti Mat Suling, kalau pengen memancing saya untuk ke sana, ke Ngawi, kita buat aja di atas materai. Saya duel dengan Mat Suling. Mau pakai ilmu hayo, mau di atas hayo gitu loh. Katanya punya rawa-rawa, kita penasaran loh Mat Suling itu. Kasihan udah tua, kalau aku ladenin itu ngesot-ngesot sebenarnya itu. Ya sebenarnya sih semuanya sama di dunia media sosial, sama-sama punya YouTube. Entah itu yang mengatakan berdalih edukasi ataupun hiburan dan lain sebagainya, ya silakan saja, semuanya silakan berkarya dengan karyanya masing-masing. Cuman masalahnya sekarang itu orang itu pengen tenar, pengen viral dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu yang jadi masalah. Iya, Yang jadi masalah itu seperti itu. Ya kayak apa ya, saya Ujang Bustami dikata-katain settingan segala, ujung-ujungnya kolab, minta kolab. Makanya buat Kang Ujang Bustami hati-hati Bang Kang Ujang. Ujung-ujungnya seperti itu. Cuma ngambil follower Kang Ujang supaya masuk ke dia gitu loh. Biar dianggap konten dia tuh real. Lo orang dulu dia ngata-ngata Kang Ujang Bustami settingan toh. Ya ini yang jadi masalah itu. Sekarang itu orang bisa melakukan apapun hanya untuk sebuah ketenaran, hanya untuk sebuah uang. Itu yang jadi masalah. Beliau kemarin itu kan apa ya, nanggepin saya, katanya saya mau ngajak collab. Saya sama sekali nggak pingin collab. Saya dari dulu berkarya dengan karya saya sendiri. Saya nggak pernah nyenggol orang. Saya nggak pernah, sama sekali nggak mau saya jelek-jelekin orang buat apa. Katanya kalau mau collab ya cepat kesini aja. Saya kalaupun kesini ke situ juga nggak akan collab, saya nggak akan collab saya. Yang setelah di sana ditawarin suruh ke sana lagi saya tolak. Tapi saya mau diajak Kang Ujang Bustami saya tolak. Itu loh. Buat apa? Buat ketenaran aja, tapi ngasut orang, membenci orang itu. Malu. Saya itu ditawarin langsung datang ke sana. Sampai ditawarin kalau collab dengan Abang Mel itu sepuasnya, semaunya dia. Sorry kalau saya mau tenar ya tinggal datang ke sana aja. Cuma saya nggak mau. Udah bosen, muak dengan dia collab itu. Nggak level lah.
Walaupun channel dia besar, Ya, nggak level saya kalau dengan ya bocah seperti kayak gitulah, bocah tengil seperti itu nggak level. sebenarnya sih bukan masalah level atau nggak level, cuman karena perilakunya aja. Sekarang kan begini, kayak Panjenengan, terus Gus Herman, terus siapa itu, Ki Mercon, sampai Ustadz Ansori itu kan, beliau itu kan diminta untuk menjatuhkan saya, untuk apa, menjelek-jelekan saya. Akhirnya yo, akhirnya yo apa ya, setelah si Jujur dia Kemerton itu sendiri kan dijelek-jelekan kayak gitu. gimana silakan jujur waktu siapa almarhum Mbak Lurah ya, mudah-mudahan diterima di sisinya, itu pernah wallahi ya lillahi ta'ala ini yang apa yang saya katakan saya bisa pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat dan siap dilaknat. Sempat saya juga untuk memancing yang nanya Ansori atau Mbak Lurah itu untuk direkam bahwa mengatakan itu, cuma nggak sempat saya lakukan. Kenapa? Itu menimbulkan fitnah gitu loh. Sempat saya untuk memancing Mbak Lurah ini untuk mengatakan sesuatu untuk membongkar tentang Usam Sudin, cuma nggak saya lakukan untuk merekamnya. Kenapa? Gitu loh. Ya kalau dia gentle nanya sendiri tuh sama orangnya. Kapan nyuruh saya? Emang saya anak kecil, emang budaknya si Nur Samsun suruh ngerekam si itu sembunyi-sembunyi. Weh, jangan sembunyi-sembunyi dong. Langsung aja ngapain cemen-cemen sembunyi-sembunyi. Gitu loh. Gue usah mencari kesalahan orang lain. Kalau netizen sini kok Abang Menak Live-nya nyinyirin orang terus katanya ya. Ini saya berdengung nggak? Bah. Berdengung nggak? Sambil saya cas. Enggak bagus kok. Kalau saya mengatakan Abang Menak Sangkuni nyinyirin aja orang ini nih. Kalau yang namanya Nur Samsun ini nggak nyinyirin dulu, nggak bakal gitu loh. Saya dikatain miskin. Jadi kataan LSM yang gak suka sholat ya kelakuan kayak gitu. Saya malah dikatakan cabul, saya dikatakan suka ke hotel, saya dikatakan nipu. Iya, Yang lebih saya nggak kaget itu gini loh, beliau sampai nyinggung tentang keluarga saya loh, sampai nyinggung ke istri-istri saya. Makanya tadi saya ngupload di YouTube saya katakan, kan beliau bilang kalau saya itu kan nipu, beliau bilang kalau saya itu kan nggak punya ilmu. Terus saya bilang tadi, coba kalau memang laki-laki, kalau memang laki-laki bukan perempuan, tanda tangan di atas materai, baca-bacaan sama saya. Atau duel pun sih. Udah menanggapi apa yang diomongin Nur Samsun yang katanya mau minta kolab sudah datang. Ini Laden ya udah buat videonya belum? Menantang itu bacok-bacokan adu ilmu gitu udah. Udah saya upload tadi di video di YouTube saya. Oh. Iya kan? Aku nanggap netizen dulu ya. Abang Mena tukang ngarang handal apa orang putih ada toh. Kan udah saya liatin tadi. Karena apa? Saya kalau apa dia ada yang lawan dukun mana? Dukun halu. Ntar aku nanggapin netizennya biar puas deh. No, aku sama GNS tuh ada tuh. Oh, GNS. Oh iya itu permainan itu. Ada tuh, ya. No, lebih jelas lagi no. Pikirannya aku ngada apa? Aku dulu pernah kesana bro. Saya sampai berdua ngomong sama netizennya yang dari sana susah kan udah apa? Udah terhasut ya. Saya udah bersahadat pun udah bersumpah nggak bakal percaya karena udah kena hasutan. Kan kasihan orang-orang kayak gini kena hasutan nih. Iya kan? Miris gitu ngelihat orang-orang netizen yang membela-bela sok benar. Dipikir loh. Dulu saya perhatikan nih Nur Samsun mau penjarakan Gus Samsudin. Dulu ngomong gini, di tahun ini saya pastikan Gus Samsudin masuk penjara. Aku tunggu nggak masuk penjara.
Sudah 1 tahun yang lalu, 2 kali dia bilang. Dua kali, tahun yang lalu sama tahun ini, berarti udah dua kali dia ngomong. Di samping ngomong, kalau memang bisa ngobatin santet yang kena santet asli, tabungan dia akan diberikan semua, rumah segalanya gitu loh. Ya tunjukin aja mana yang kena santet asli, orang yang mana gitu loh. Dia sampai bersumpah loh. Dia sampai bersumpah, Gus Samsudin itu nipu. Saya bersumpah saya nggak akan dapat syafaat. Astagfirullahaladzim. Kang Gus Nur Samsudin. Loh kok ngomongnya gitu loh? Kalau memang ada kena santet yang asli itu nggak mungkin ya. Berarti dia nggak sanggup dong atasnya orang kena santet asli. Kalau sampai seperti itu berbicara seperti itu kan. Apalagi ya nggak apa-apa. Yo tuh dia apa realnya orang dia Kang Ujang Bustami aja dibilang Kang Ujang Bustami settingan sama aja ujung-ujungnya minta kolab. Saya tahu dengan bagaimana Kang Ujang Bustami menerima si Nur Samsun itu saya tahu. Bagaimana caranya tahu? Kalau nggak dengan cara seperti itu nggak mungkin Kang Ujang nanggepin. Dulu juga nggak seberapa nanggepin. Ada videonya loh. GNS lagi live gitu. Ada Kang Ujang di belakang. Kang Ujang tahu langsung minggir. Kang Ujang nggak mau. Ujang Bustami. Itu loh. Saya tahu itu. Dan saya tahu ada yang pengen jadi guru spiritual se-Indonesia yang belum kesampaian. Jadi wajar. Itu loh. Wajar. Bocah yang pengen jadi spiritual se-Indonesia dengan cara seperti itu loh, menggiring opini, sok keras, sok benar, mencelak-mencelik gitu loh. Orang saya waktu di roomnya Gus Arya aja waktu live gini ada dia mencelak-mencelik jawabannya itu loh. Kurang baik apa toh saya dengan abah katanya. Bukan masalah kurang baik, nyinyirnya itu loh, buacotmu itu loh, cocotmu sok benar. Nggak ada pembelaan sedikit pun kalau yang namanya saudara nih ya. Kalau nganggap saudara itu saling saling meminta maaf, saling merendah, saling mengangkat. Itu baru namanya ngajak saudaraan. Kalau udah edukasi tapi menjatuhkan terus itu ngelunjak kan gitu loh. Itu loh. Ya tak cerita ya ya. Ya entar dulu. Ya sahabat kamu yang namanya Sapulidi yang kamu banggakan itu ketika kamu senggol itu dia juga sama minta bantuan sama saya bro. Saya belain si Sapulidi udah dibelain ngelunjak juga yang namanya Sapulidi itu. Seolah-olah saya prank dengan GNS dengan Sapulidi. Makanya namanya Sapulidi saya gak mau bersahabat dengan anda karena anda itu orangnya gengsi. Mau bersahabat ketika butuh doang, ketika ada masalah dengan TIJ saya belain baru nelpon. Itu yang namanya Sapulidi. Buktinya masih ada nih. Chat WA-nya segala rekaman saya pegang. Jangan nyambung-nyambung ke Sapulidi kasihan. Gak apa-apa. Itu sama aja hak lu toh tembus goib. Yang tembus goib sana dari Palembang ke Jawa Barat itu pansos ke Doraemon. Tahu Doraemon yang punya apa? Pintu ajaib. Nggak apa-apa yang namanya konten apa Mandel. Nggak jadi masalah. Gak jadi masalah. Ini pun saya belain loh. Ada bukti-buktinya mau ngeles apa? Saya liatin semua. Saya disenggol sama GNS katanya. Ya udah aku belain. Saya terangin bahwa mobil itu bukan dari GNS. Itu memang dapat ngeredit. Saya terangin. Tuh dibelain nggak tahu dibelain malah gitu ngelunjak seolah-olah saya kenal. Pamena sudah. Kalau Sapulidi malu bersahabat dengan saudara saya di cara medsos, mending nggak usah. Sama aja anda itu memanfaatkan saya ketika anda butuh saya gitu loh. Mau ngajak saudara, kok malu di medsos. Saya ajak live TikTok baru nggak mau. Oh berarti hanya pemanfaatan doang gitu loh. Ini seorang Gus Samsudin ini yang pada pokoknya besar, uangnya banyak, nggak pernah gengsi bersahabat dengan saya tuh. Apanya yang mau digengsiin? Kita itu sama-sama orang biasa, sama-sama makan nasi. Apanya yang mau disombongkan? Ketenaran itu hanya sementara. Mungkin takut subscribernya turun, viewernya turun kalau bersahabat dengan saya. Makanya saya katakan saya nggak mau bersahabat lagi dengan yang namanya Sapulidi. Ya. Sabar.
Lillahi ta'ala ya. Demi atas nama Allah nih, saya katakan nih, udah saya bersahadat nih ya. Berjanji, kalau saya bohong saya siap dilaknat. Ketika sapu lidi disenggol Gen S, saya yang bantu itu, apa yang merespon, yang bantu dia ngebacotin si Gen S. Itu loh. Kalau saya bohong saya siap dilaknat. Tanyakan nama sapu lidinya. Gen S nggak tahu. Kalau kamu waktu ribut sama sapu lidi itu sapu lidi minta bantu nama saya, bro. Kamu tuh sama aja dihianatin loh sebenarnya. Tuh sahabatmu yang dibanggakan tuh. Buktinya ada loh, ada. Mau saya liatin nanti di HP yang di rumah. Sapu lidi nelfon saya ada. Apalagi buat yang namanya Agus Gondrong tuh yang banyak tatonya tuh, yang katanya mau nyatet saya tuh, santrinya si apa Nur Samsun. Gak usah sok keras ya, gilir saya gas minta maaf nelfon. Itu loh. Yo padepokannya sepi toh, ngocehin orang. Itu kalau padepokan Samsudin rame yo rezekin Samsudin toh. Ngapain ngegibahin orang, ngusilin orang. Padepokanmu sepi. Itu loh, alasan ditutup. Alah. Aku ini bukan bocah loh, aku di sana pas di sana seolah-olah banyak tamu dan sebagainya. Aku tuh bukan bocah. Mana tamu yang benar-benar asli, mana yang tamu settingan gitu loh. Tahu aku tuh, aku ini bukan bocah. Udah tua, udah 43 tahun bro. Mbak tahu mana yang benar mana yang salah. Lah ini kamu gimana? Dia dulu yang gibahin gimana loh? Ini netizennya pada bego-bego nih. Sabar, apa bener? Ini mau gibah. Ini mulai angkat bicara karena sering dinyinyirin sama dia, sering direndahkan sama dia. Giliran diangkat bicara, dianggapnya nyinyir. Siapa dulu toh? Iya. Ya kalau kita tidak pernah sama sekali ngomongin orang itu, terus orang itu ngomongin kita, berarti kita ada di depannya. Itu juga sedikit bisa ngilangin dosa kita, Pak Menel. Dia ngomongin kita itu kan, ya dosa kita untuk dia, nih pahala dia untuk kita. Terus gimana itu nangkep katanya kalau mau kolab aja menurut Samsun udah ditawarin tuh. Saya dari dulu nggak pernah pengen kolab sama beliau. Gak pernah pengen. Nggak pernah pengen saya. Dianggapnya saya nggak ada keinginan untuk kolab sama beliau. Saya dari dulu kan selalu berkarya dengan karya saya sendiri. Nggak pernah ada keinginan untuk kolab berdua, itu tidak ada. Kemarin itu pun saya ditelepon itu juga sama dari orang dari Jakarta itu, dari si Badut Merah itu, diajak ke itu ke apa namanya kolab di apa itu namanya itu yang di ring itu. Saya nggak mau itu. Oh di itu ya, di ring tinju. Ya kalau itu kan juga settingan. Itu kan juga settingan, di setting gitu. Lumayan loh itu tawarannya 1 miliar. Tapi ya itu di setting apa Menel. Yang kalah nanti Mbah Din gitu. Iya, jadi kayak kemarin sama Habib siapa itu? Habib siapa itu kemarin? Itu pun kan ya di setting, cuman nggak jadi karena banyak yang nentang dari Habib-Habib yang lain. Itu sebelum sama beliau itu kan itu mau sama saya, jadi mau bikin settingan sama saya, jadi saya ditawarin untuk naik ke ring nanti diatur sana. Habis Jindan. Sebelum nelpon Habib Jindan itu nelpon saya. Jadi saya tuh mau diajak bikin konten itu. Berarti Habib Jindan sama si Badut Merah itu juga settingan juga itu. Itu yang ringnya itu settingan, itu kan mau dibikin kayak pertarungan kayak gitu, teman. Itu sebelum nelpon saya dulu. Tapi saya nggak mau saya buat apa nanti bikin geger Indonesia gitu. Udahlah apa adanya aja. Karena yang nggak tahu nanti malah akhirnya dikira beneran, repot. Dan ini juga si Badut Merah ini ya, saya sebut nama aja lah, si pesulap merah si Marcel. Itu saya tentang keras juga, seolah-olah ilmu
hitam, ilmu putih itu nggak ada disilang seolah-olah salah. Yang ada ilmu merah gitu loh. Ilmu merah itu ilmu apa? Ilmu dajjal. Nggak ada di kitabnya ilmu merah itu. Yang ada ilmu putih. Memang salah satu hal yang paling mudah untuk naik jadi viral itu dengan cara ya bikin settingan tarung-tarungan, ribut-ributan gitu. Cuman ya buat apa sih? Iya. Nanti akhirnya orang yang nonton dikira beneran kan masalah lagi. Iyalah, kalau aku saya ini sama GNS nggak ada settingan. Memang saya nggak mau gitu loh. Kalau mau rame cepat viral, udah dari dulu. Saya diundang lagi sampai ketemu Kang Ujang Bustomi. Saya nggak mau, bro. Beliau itu dari dulu, dari pertama bikin konten YouTube itu udah nyerang saya. Tapi ya saya biarin aja. Karena buat saya nggak penting juga sih nanggepin beliau. Kalau saya mau nanggepin itu sekarang ya saya datangi, tangan di atas materai, kan beliau katanya sakti. Kalau saya kan udah dibilang saya nggak sakti, ya saya nggak sakti. Terus duel nanti sampai mati, tapi pihak keluarganya jangan ada yang nuntut, kayak gitu aja, simpel kalau saya itu. Materai. Yang katanya mengatakan Gus Samsudin nggak berilmu. Terus dia emang berilmu. Udah adu ilmu aja di atas materai. Dan nggak GNS. Ngerinya itu beliau itu sampai ngomongin istri saya loh. Sampai ngomongin istri saya, sampai bilang saya itu penipu, saya itu suka ke hotel. Kan luar biasa, katanya saya open BO katanya. Aduh, open BO kayak gimana sih, saya nggak tahu. Lawang HP gini aja mau lab, saya harus dikasih tahu dulu tata caranya sama anak saya. Lab sendiri aja saya nggak bisa kok. Luar biasa loh, manu itu GNS itu, masya Allah. Dulu juga sama siapa lagi? Anin PSSI itu yang dari Lampung itu. 1x20 jam. Kalau enggak itu dihapus klarifikasi saya bicarakan. Sampai sekarang nggak ada gitu loh. Gede bacot doang. Ini ya Pak Menel ya. Jadi saya di sini mau berbicara bahwa sekalipun saya nggak pernah nyebutin nama GNS, saya nggak pernah nyenggol orang. Tapi beliau itu berkali-kali sampai 2 tahun itu terus nyenggolin saya, terus nyerang saya kayak gitu, terus mencaci saya kayak gitu. Padahal gini apa Menel, saya itu sebenarnya sama sekali nggak kenal dengan Gus Nur Samsun itu. Saya itu tahunya ketika ada perkumpulan guru spiritual itu. Tiba-tiba beliau itu memasukkan saya di grup, waktu itu lewat Gus Idris. Lalu meminta saya untuk datang ke Pondok Gio. Pondok Gio yang ada di Malang. Waktu itu ada guru-guru spiritual. Saya itu mau datang, tapi di jalan ada polisi. Waktu itu perkumpulannya dilarang sama polisi karena ada COVID. Ya, akhirnya saya nggak datang. Itu pun dikira saya itu katanya sombong, nggak mau collab dengan yang lainnya. Saya itu dikira sombong, padahal saya sudah berangkat. Oh, saya waktu itu ya ketemu sama ibunya Gus Idris. Intinya saya itu sudah mau nyampe, tinggal sekitar 200 meter sudah sampai ke rumahnya Gus Idris. Di sana dibubarin sama polisi, nggak boleh karena ada COVID. Akhirnya kan saya pulang. Itu yang pertama, Bang Menel. Yang kedua, saya itu sama sekali nggak kenal dengan Gus Nur Samsun. Saya itu kenal itu di Facebook kenal sama Gus Nur Samsun. Itu pertama kali beliau itu WA saya. Beliau itu WA saya. Waktu yang pertama inbox, beliau itu inbox saya. Intinya beliau itu bertanya tentang bagaimana membuat YouTube atau bagaimana caranya untuk membeli alat rekam. Jadi beliau itu bertanya rekamannya itu kok bagus punya jenengan kayak gitu. Saya itu dia itu tanya alatnya apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pertama itu memang nggak saya jawab karena memang waktu itu saya nggak begitu kenal dengan Gus Samsun. Yang kedua, beliau itu WA saya. Waktu itu saya mau berangkat ke pondok tempat kiai saya. Beliau itu WA ke saya. WA atau telepon berkali-kali kok waktu di jalan. Beliau bilang,
Gus jenengan nanti mampir ke rumah saya ya, kayak gitu. Dia bilang seperti itu. Terus saya jawab insya Allah. Nah akhirnya di jalan WA lagi, nanti mampir ya, saya bilang insya Allah, saya nggak janji. Sampai akhirnya saya ke tempat kiai. Terus waktu itu ada salah satu pasien saya yang suruh saya cepat-cepat pulang. Akhirnya dari pondok saya langsung pulang. Nah itulah yang membuat beliau itu marah. Padahal saya nggak mampir itu bukan karena saya itu sombong atau kayak gimana. Karena memang kalau kita sowan ke kiai yang pertama, itu saya nggak pernah mampir kemana-mana. Ke tempat kiai, cari barokah, sampai ya langsung pulang. Nggak mampir ke sana sini, nggak boleh. Itu kalau di dalam Kalau pelajaran pondok saya. Itu iya, yang pertama. Yang kedua, karena memang ada pasien. nah, dari tempat guru saya, kalau habis musyawarah, saya pun nggak pernah mampir, langsung saya pulang ke rumah. Nah, seperti itu. Emang di sana Jadi, begitu, seperti itu nah emang. setelah itu, setelah ada kejadian kayak gitu, beliau itu apa terus membahas saya. Ada videonya saya datang ada 10 videonya yang selalu mencaci saya. Itu ada 10 saya hitung. Semuanya sudah saya dupluat toh. Kemarin itu ada video yang ada foto saya, tampil saya, setelah saya bahas sama Pak Manel itu, Hmm. sama beliau itu dihapus. Sama Gus Namson dihapus, tapi sudah saya screenshot apa namanya? Tamelnya sudah saya ambil videonya. Jadi semua video-video beliau mengatakan saya nipu, yang mengatakan saya itu open BU, saya itu cabul, semuanya sudah saya screenshot. Dan lihat nanti, saya nggak akan nakut-nakuti atau apa. Cuma negara kita negara hukum. Saya bukan si mercon yang apa namanya Apa sudah nanti? disuruh jelek-jelekin terus dijelek-jelekin terus ngemis-ngemis itu saya itu nggak kayak gitu. Dikira saya mau collab sama dia, mohon maaf saya itu dari dulu berkarya dengan karya saya sendiri. Nih, apa Karena nanti? beliau sudah bilang saya itu seperti itu, tak suruh buktikan gitu aja loh, tak suruh buktikan. Kalau nggak bisa buktikan ya nanti intinya tak suruh buktikannya nanti mungkin di pengadilan, Apa mungkin di sekarang saya pengadilan. kalau saya pakai fotonya GNS, kenapa nggak terima kamu semua? Orang GNS juga masih pakai foto saya sampai sampai 1 tahun tuh. Foto saya dipakai sama GNS tuh nama saya, foto saya dipakai GNS sampai 1 tahun, sampai sekarang masih ada tuh. Abang Menel Kidarto dipakai sama GNS, aku biasa aja bro, nggak keluar-keluar. Loh, foto saya dipakai sama GNS buat tamel, buat judul nama saya. Aku nggak pernah ngusik, jojong aja tuh. Nur Samsun tuh. Tuh foto saya, nama saya dipakai sama dia masih ada sampai sekarang. Aku Yang biasa aja, jadi bro. masalah itu gini Pak Menel, yang jadi masalah masyarakat kita itu nggak tahu kalau semuanya itu hanya untuk konten saja. Itu yang jadi masalah di negara kita. Di negara kita itu yang jadi masalah seperti itu. Jadi nggak tahu kalau semuanya video untuk nyerang orang, bikin konten nyerang orang seperti itu sebenarnya hanya konten saja, tapi nggak paham terkadang jadi masalah kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Iya, Sehingga makanya. semuanya dianggap wah pokoknya yang Nih, nyerang itu pahlawan kayak gitu. Masalahnya seperti itu. sok berani, sok keras gitu. Nih, saya jelaskan buat para sahabat, para netizen ya. Kenapa saya nggak mau ke yang namanya GNS Nur Samsul lagi, nggak mau deket lagi? Karena ketika saya dekat dengan dia itu nambah berani, nambah sok-sokan gitu loh. Sabar. Soalnya waktu pernah Mama Mas Karyo pun dia itu sama si Kimber ngebacotin. Kalau nggak saya stop saya ngebacotin Mama Mas Karyo, itu masih bacot-bacotan Mama Mas Karyo. Nggak ada yang ini kan dilawan dengan Mama Mas Karyo gitu loh. Dan yang bikin anehnya lagi, dulu kan pada ikut kolab nih dengan Mama Mas Karyo, rame waktu nyironggeng gitu loh. Mama Mas Karyo tuh welcome tuh, banyak bertatangan gitu loh. Itu kan udah pernah ngolab bareng gitu loh, konten bareng. Kok dijelek-jelekan Mama Mas Karyo juga dijelek-jelekan pula gitu loh. Dihujat pula dengan yang namanya Nur Samsun itu. Halulah inilah orang Ya pernah konten sabar. bareng. Kok dijelek-jelekan juga, dijatuhkan juga, dikata-katain halu.
Yang namanya halu kayak apa? Kamu tebus goib juga sama aja halu konten gitu. Kalau sama halu ngapain toh ngomongin orang halu? Kalau sama-sama setting ngapain ngomong orang sama-sama settingan? Bongkar-bongkar settingan, sama settingan toh. Kalau saya nggak akan banyak omong apa mana, saya nggak akan banyak omong. Saya akan datang ke sana, saya akan ngomong sama beliau itu, yuk tanda tangan di atas materai, buktikan ilmu kamu sama saya, gitu aja. Yuk, dua sampai mati, keluargamu jangan ada yang nuntut, gitu aja. Tunggu aja, nanti saya akan datang ke sana. Lihat aja videonya. Saya nggak akan collab kok sama beliau itu. Nggak akan collab saya. Ini real ya, ini berasa real nih. Ya, kalau gentle real-real nanti Samsudin yang datang sana loh. Cuman datang sana itu bukan damai, untuk pembuktian. Itu loh. Enggak, saya nggak akan damai sama beliau. Saya nggak akan damai, kecuali beliau itu menjelaskan semuanya yang beliau lakukan itu. Itu pun saya juga nggak akan collab kok sama beliau. Jadi saya itu datang ke sana cuman ya itu aja. Yuk tanda tangan di atas materai, duel sama saya, gitu aja. Jadi bukan collab nih, tuh. Biar tahu tuh persahabat, kalau pengen dideketin, kalau keluar-keluar pada komen, kalau berani datangin tuh. Tunggu aja, nih nggak berapa lama lagi nih Samsudin datang ke sana, tapi bukan collab loh. Untuk penentuan adu ilmu gitu loh, tapi di atas materai gitu loh. Mau jotosan hayo katanya tuh. Bukan buat kolab ya, walaupun dia yang nawarin kolab nggak mau kolab, tapi pembuktian kalau katanya dia punya ilmu dan ini nggak berilmu, ya udah adu ilmu gitu loh. Kalau mau adu jotos juga siap nih Mbah Den nih, ya. Tapi bukan kolab nih. Kalau kolab buat apa? Mau cari adsense di YouTube, uangnya udah banyak, pada pokannya gede Samsudin weh. Kalau dari YouTube gue seberapa? Punya kebun jeruk, punya usaha. Oke, gitu aja Pak Menel. Yang penting nanti lihat aja, nanti saya insya Allah akan datang ke sana kalau Allah mengizinkan. Kalau masih dikasih umur, nggak akan lama lagi saya. Karena orang ini sudah nyangkut-nyangkutin keluarga saya, sudah nyebutin saya di videonya berkali-kali, ngatakan saya itu cabul dan lain sebagainya. Ya, intinya saya pengen menyadarkan beliau jangan suka menyebarkan fitnah hanya untuk sebuah konten, hanya untuk sebuah adsense, hanya untuk sebuah bayaran. Nah, kalau mau bikin konten silahkanlah, mau model kayak gimana aja, tapi nggak usah lah menjatuhkan orang lain. Cuman takutnya ada orang yang seperti ini dibiarkan nanti kebangetan. Kalau yang jadi korbannya saya nggak apa-apa. Kalau yang jadi korbannya yang lainnya kan kasihan. Kita aja Menel ya. Seduluran selawat-selawat semua Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.